Sementara umpamanya patahannya ya kecil-kecil, akan tetapi dia akan rusak ya. Sebab nah itu tadi, mengingat kecepatan tumbuhnya hanya secuil ya, akan tetapi kita berdiri di atas. Seharusnya tidak boleh seharusnya tidak boleh kita berdiri di atas, karang ini. Akan tetapi kalau berada di dalam air, ini yang sulit. Apa sebab kita di dalam air, ya apapun yang dibawa diinjaknya. Makanya seandainya kita menjadi pemandu wisata, itu diberitahukan jangan sampai mereka berenang di daerah terumbu karang. Kalau umpamanya dia berenang umpamanya menggunakan snorkel ya, snorkeling, akan tapi dia harus berenang terus. Sehingga seandainya dia mau berdiri jangan di terumbu karang. Apa sebab? Karang ini akan terinjak oleh mereka. Kalau dia terinjak, bagaimanapun bentuknya karang itu akan patah dia. Apabila dia patah, otomatis dia akan bisa dari eh, koloninya. Koloninya kalau seandainya dia tidak bisa, otomatis ya dia akan bolak-balik oleh arus sehingga dia akan pergi ke tepi pantai. Tepi pantai dia akan mati. Kalau dia mati, ya itulah tadi muncul daripada skeletonnya yang membentuk pasir tadi. Oke. Berlabuhnya kapal di sekitar terumbu karang dan berjalan di atas karang. Nah, jadi kapal ini jadi masalah. Ya, jadi di mana-mana di Indonesia terumbu karang ini dijadikan tempat berlindung. Tapi dia berlindung di eh, dekat terumbu karang, di belakangnya dia takut dengan ombak, dia berlindung belakangnya. Akan tetapi jangkarnya dijatuhkan di karang. Nah, ini jadi masalah. Seharusnya jangan di karang, sebab dia akan mematahkan karang itu sendiri. Kemudian pengerusakan hutan dan pohon-pohon di sepanjang aliran sungai yang menyebabkan pelumpuran. Ini lumpur ini jadi masalah juga, sebab sedimentasi akan ujung-ujungnya nanti menjadi lumpur. Lumpur ini dampak langsungnya dia akan menutupi daripada karang. Jadi karang ini akan tertutup oleh lumpur ini. Memang bisa karang ini menggeser ya, daripada lumpur-lumpur ini, akan tetapi dia kemampuannya itu tidak besar. Hanya 0,5 sampai 40 miligram per sentimeter kujur sangkar per hari. Itulah kemampuan daripada karang ini. Apa namanya, membuang ya, membuang daripada lumpur ini dari badannya. Tetapi hanya kalau seandainya sedikit itu mungkin bisa diambilnya. Memang ada salah satu karang, pamannya ada yang hidup mampu ya di daerah yang bersedimen tinggi, akan tetapi itu dia kecepatan tumbuhnya tidak besar, umpamanya Aulastrea, umpamanya. Dia bisa tumbuh di daerah yang sedimennya tinggi. Akan tetapi kecepatan pertumbuhannya itu sangat lemah sekali ya, sangat kecil sekali. Dan itu tidak seberapa, pertumbuhannya juga kecil-kecil dia. Itu namanya Aulastrea. Perdagangan karang berlebihan untuk diperjualbelikan. Seharusnya ya, perdagangan karang ini tidak dibolehkan. Bagaimanapun, eh, pedagang karang ini eh, tidak boleh. Apa sebab? Mengingat pertumbuhannya tadi, kalau umpamanya mau menjual karang itu harus dibudidayakan. Tapi itu tadi. Jadi dibuat umpamanya transplantasi. Jadi dibuat dua tipe dia. Yang ini untuk dijual, yang A ini untuk dijual, yang B ini untuk dikembangkan. Umpamanya kita mengambil umpamanya yang bercabang, yang A kita jual. Jadi kita lakukan juga dia semacam rebrand baru daripada karang.
Tapi yang dijual ini jangan terlalu banyak. Jadi diimbangi dia. Boleh jadi bisa seperti itu. Tapi kalau umpamanya yang diambil kemudian dijual, itu sangat disayangkan. Itu seharusnya ada aturan yang melarangnya. Tapi saya tidak mengerti juga apakah ada aturannya seperti itu. Jadi sebaiknya karang itu ada yang dijual, ada yang dipelihara. Jadi yang dipelihara ini harus imbang dia. Yang dipelihara umpamanya 10, kalau dijual 10 oke lah. Tapi seandainya sebagusnya dia bisa bertambah lagi. Umpamanya yang kita pelihara ada 20, kita jual umpamanya yang 10 ini. Jadi ini yang nanti dilakukan lagi umpamanya 20, kita jual 10. Demikian seterusnya sehingga terumbu karang ini akan berkembang dan yang kita jual ini juga ada, akan tetapi dia tidak mengganggu daripada ekosistem terumbu karang itu sendiri. Proses kehidupan yang memerlukan waktu yang sangat lama untuk tumbuh dan berkembang hingga menjadi kondisi seperti yang terlihat sekarang ini. Jadi proses kehidupan terumbu karang ini adalah sesuatu yang sangat lama ya. Makanya tadi dikatakan, saya terangkan bahwa karang itu tumbuhnya sangat lambat dan juga dia dibantu tadi ada ikan herbivora. Ikan herbivora ini yang bantu karang. Dan ada juga yang sea urchin. Sea urchin ini kalau dia sedikit dia bisa membantu terumbu karang ini. So dia bersifat grazer dia. Jadi yang dimakannya itu alga yang ada di terumbu karang. Dan juga ada ikan kakatua. Ikan kakatua ini ada 2 jenis ya. Ada yang makan langsung karang, ada yang makan alga di karang. Jadi yang makan alga ini dia istilahnya membantu dari prakarang. Tapi dia kalau seandainya dia banyak, ini yang jadi masalah. Kemudian terumbu karang menjadi tempat tinggal, berkembang biak dan mencari makan oleh ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang semuanya adalah untuk manusia ya. Terumbu karang menjadi tempat tinggal. Jadi tempat tinggal ini berbagai macam ikan. Umpamanya ikan kakatua tadi, dia tempat tinggal di situ. Umpamanya ikan kepe-kepe dan lain sebagainya. Kemudian berkembang biak. Juga ikan kepe-kepe kan dia hidup di situ juga ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ribuan jenis hewan. Banyak sekali hewannya. Indonesia memiliki ekosistem terumbu karang terluas di dunia, yaitu sekitar 2,5 juta tadi ya. Tetapi tinggal lebih sekitar 6,20% ya dalam kondisi yang masih bagus. Tapi yang kebanyakan itu sudah dalam keadaan rusak ya. Apalagi dengan adanya sedimentasi yang intens ya, yang ke perairan itu menyebabkan distribusi dari para karang secara vertikal itu semakin rendah ya. Kalau dulu di daerah Sumbar itu sampai lebih dari 10-15 meter ya, itu masih ditemukan terumbu karang. Akan tetapi sekarang ya rata-rata sekitar 8 meter, ya 9 meteran lah hanya dijumpai. Akan tetapi kalau dulu itu dia ini lebih dalam lagi. Itu kalau prediksi saya itu disebabkan oleh sedimentasi yang sangat tinggi ya. Sumber daya laut ini mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi untuk perikanan, pariwisata, dan perlindungan daerah pesisir bila kondisi sangat baik. Jadi sumber daya laut ini mempunyai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Tadi saya katakan miliar, 39 miliar ya. Kemudian untuk perikanan. Kemudian pariwisata kalau kita lihat di Sumbar itu sekarang ini juga menyebabkan pantainya menjadi putih bersih ya, disebabkan pasir ini berasal dari terumbu karang. Airnya juga jernih. Ekosistem terumbu karang menjadi laboratorium alam yang sangat menunjang pendidikan, penelitian dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang menunjang pendidikan, yaitu di dalam penelitian. Berbagai penelitian bisa dilakukan, apakah itu mengarah ke
kimia, dunia perobatan, apakah itu untuk mengarah ke pariwisata, dan apakah itu mengarah ke biologi, bermacam-macam biologi. Apakah ikan, apakah berbagai macam makhluk hidup yang ada di terumbu karang, mulai dari yang paling kecil tadi yang saya sampaikan sampai yang paling besar. Jadi kita temukan di daerah terumbu karang. Memiliki potensi yang sangat besar untuk masa depan, terutama sumber lapangan kerja masyarakat luas. Potensi sangat besar ya untuk masyarakat di masa depan, terutama sumber lapangan kerja. Sumber lapangan kerja ini kita lihatlah umpamanya kan di Sumbar. Di Sumbar ini kan terumbu karangnya ada. Jadi pariwisata. Pariwisata itu banyak sekali yang berhubungan dengan pariwisata. Umpamanya hotel. Di hotel itu membutuhkan orang-orang ya, sebagai manajer, sebagai tukang masak, sebagai pelayan, macam-macam yang di hotel ini. Itu disebabkan ada hubungannya dengan terumbu karang. Kemudian yang lain, namanya guide tour guide, apakah dalam skala internasional, apakah itu di skala nasional. Itu satu. Kemudian dunia transportasi, apakah itu pesawat kah dia, apakah itu travel kah dia. Kalau umpamanya pesawat, tentu dia membutuhkan pilot ya, membutuhkan co-pilot, kemudian membutuhkan stewardess ya, atau pramugari atau pramugara. Jadi seluruh itu akan menunjang ya. Jadi pekerjaan yang disediakan disebabkan oleh terumbu karang ini berbagai macam apa. Umpamanya cottage, dia juga membutuhkan macam-macam ya. Umpamanya dia untuk diving, tentu dia membutuhkan body di situ. Body ini adalah kawan di dalam dunia penyelaman. Dia membutuhkan kawan yang pandai berenang, kawan yang mengarahkan daripada sang wisatawan ini kemana dia mau pergi. Itu harus dikawani. Jadi banyak sekali yang berhubungan dengan terumbu karang ini. Oke, permasalahan Indonesia. Tidak ada adanya kesadaran terhadap nilai penting sumber daya ekosistem terumbu karang, baik dari segi ekonomi, sosial maupun budaya. Tidak adanya kesadaran terhadap nilai penting sumber daya ekosistem ini. Kalau umpamanya kita berpikiran ke arah yang tadi, umpamanya dunia pekerjaan, seperti apa tadi di dunia perhotelan, apakah di dunia penerbangan, transportasi ya, dunia yang menawani dia tadi apa namanya body ya, body yang dibutuhkan itu akan menghasilkan uang seluruhnya. Kalau kita mengarah ke sini, otomatis masyarakat kita akan paham dia bahwa ekosistem ini penting, sehingga dia tergerak dia untuk memelihara ekosistem ini. Akan tapi kita tidak mengetahui apa yang ada di dalam tersebut, apa yang ada di ekosistem tersebut. Justru kebanyakan ya kita itu lebih banyak merusak daripada memelihara. Yang ada saja karang itu diambil. Umpamanya saya lihat di Padang itu ada Posilopora, dia agak bagus ya bentuknya. Jadi diambil itu, dibuatlah telapaknya seolah dia dibudidayakan. Sebetulnya dia tidak diambil langsung oleh nelayan, kemudian dijual belikan. Itu kan merusak. Padahal tadi kecepatan tumbuhnya sangat lamban sekali. Kemudian sosial budaya, sosial maupun budaya. Jadi budaya kita itu seharusnya ya ikut memelihara. Tapi bagaimana budaya kita harus mengetahui dulu terumbu karang ini dia penting. Tapi kebanyakan orang kita tidak mengetahui. Kebanyakan pejabat negara kita juga tidak mengetahui.
Jadi tadi di atas kan dikatakan sekarang kurang kesadaran daripada apakah itu seluruh bangsa kita tidak menyadari bahwa terumbu karang ini sangat penting sekali. Itu permasalahannya. Kemudian peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemanfaatan pelestarian sumber daya ekosistem terumbu karang dan penegakan hukum yang terjadi masih lemah. Sebetulnya undang-undang peraturan yang menyangkut pelestarian sumber daya alam ini sudah ada, tetapi kita tidak peduli dengan itu. Jadi pemerintah saja tidak peduli, penegak hukum juga tidak peduli, kemudian masyarakat juga tidak peduli. Sebab seluruhnya kita tidak peduli. Undang-undangnya dibuat, akan tetapi kita tidak mempedulikannya. Apa sebab? Gara-gara kita tidak mengetahui. Kalau kita umpamanya mengetahui daripada pentingnya terumbu karang, tentu seluruh kita akan memeliharanya. Umpamanya di pihak masyarakat tadi, apalagi ya di nelayan. Nelayan dia tidak mengetahui dia. Kalau umpamanya banyaknya ikan disebabkan oleh terumbu karang, dia tidak tahu. Kalaupun dia tahu, dia pura-pura tidak tahu. Nah, itu jadi masalah. Industri dibangun tidak terkendali di bawah kawasan pesisir yang berdampak sangat negatif terhadap kelangsungan hidup ekosistem terumbu karang. Apapun ya, dimanapun ya, itu seperti yang uh, kita lihat ini. Jadi banyak sekali perusahaan di daerah pesisir dan seharusnya sebetulnya memang harus dibuatkan AMDAL dan harus diolah segala sesuatunya. Apakah itu minyak dan lain sebagainya. Kemudian baru dioperasikan. Tapi alangkah banyaknya perusahaan yang dia beroperasi dulu baru dibuatkan AMDAL-nya. Itu yang jadi masalah. Sehingga daerah pesisir ini tadi yang di dalamnya ada terumbu karang kita abaikan. Oke, ya, kehidupan masyarakat miskin di kawasan pesisir menimbulkan ya, bukan menimbulkan ya, menimbulkan tidak ada pilihan lain selain terus-menerus memanfaatkan sumber daya yang ada. Masyarakat miskin. Masyarakat miskin itu sebetulnya kalau dibina secara baik ya, apakah itu oleh perguruan tinggi, apakah itu dari LSM, akan tetapi yang membinanya biasanya tidak begitu peduli juga, sebab itu arahnya tetap dia proyek. Dan alangkah banyaknya proyek itu bukan dikerjakan oleh orang yang mengerti dari proyek itu, umpamanya mengarah ke terumbu karang. Justru orang yang mengetahui terumbu karang itu alangkah banyaknya yang tidak dilibatkan. Seharusnya dia, akan tetapi bukan hanya di bidang terumbu karang saja, di bidang lain juga seperti itu ya. Kita tidak melibatkan orang yang mengetahui terumbu karang, akan tetapi yang mengerjakan itu adalah orang lain yang belajar dulu dia mengenai terumbu karang, baru dia tahu sedikit, kemudian melakukan proyek di dalam terumbu karang. Sehingga apa yang terjadi, proyeknya yang miliaran itu hasilnya tidak ada, akan tetapi terumbu karang sendiri tetap dirusak ya. Jadi itu yang terjadi. Keinginan politis untuk menanggulangi masalah kurang. Jadi keinginan polisi untuk menanggulangi masalah yang ada di terumbu karang itu sangat kurang. Kalau kita lihat umpamanya di negara maju ya, Jepang itu sebetulnya di daerah utara, akan tetapi dia memiliki terumbu karang yang terutama yang ada di Okinawa. Okinawa itu terumbu karangnya itu bagus sekali, dan mereka mengerti dia tidak boleh umpamanya merusak.
Sedangkan ikan saja, umpamanya orang memancing, itu ikan itu akan dilepaskan kembali setelah dia berfoto dengan ikannya. Jadi bukan mau dibawa pulang ya, model di kita kan seperti itu. Bila dia menangkap ikan dengan pancing, kemudian setelah itu dibawanya pulang. Akan tapi di sana tidak. Jadi dia pergi mancing, kalau kecuali dia yang punya SIM itu dibolehkan kadang-kadang umpamanya dia mancing, dia ambil ikannya. Tapi dia punya SIM. Dia segala sesuatunya dia mempunyai SIM. SIM dalam penangkapan, SIM dalam utamanya dia menggunakan mengumpulkan umpamanya sea urchin ya atau landak laut, dia juga harus punya SIM ya. Sebab dia akan menyelam itu dia punya SIM. SIM ini yang tidak ada di kita ya. Jadi sudah memiliki sertifikasi dia di dalam menyelam dan mengambil segala sesuatunya, dia sudah punya SIM dan dia sudah memiliki sertifikasi. Dia tidak akan mengambil seluruhnya. Jadi umpamanya kalau mengambil bulu babi itu yang besar-besar aja, ukurannya berapa? Jadi sudah ada ketentuannya. Oke, ini akan saya apakan nantinya sebab ini nilai ekonomi terumbu karang. Nilai ekonomi ini akan kita apakan nanti. Ini dulu kondisi terumbu karang. Luas di terumbu karang, luas terumbu karang ini sekitar 0,2% ya dari total luas laut keseluruhan. Organisme yang di terumbu karang ini sekitar 25% dari jumlah jenis organisme laut keseluruhan. Jadi ada 25%. Sementara luasnya hanya 0,2%. 0,2% dari total laut keseluruhan. Akan tetapi organisme yang ada di dalamnya itu ada 25% dari jumlah laut keseluruhan. Kemudian jumlah filmnya ada 32 film, hanya satu film yang tidak ada. Nilai terumbu karang tahunan itu yang kata tadi. Oke. Apa saja yang ditemukan di terumbu karang? Jumlah film, yaitu sekali tadi saya katakan ada 32 film dari 3 film ya. 32 dari 33 film mengelompokkan organisme saat ini. Seluruh makhluk hidup yang ada di laut bisa dijumpai di terumbu karang. Itu pada dasarnya. Jadi seluruh makhluk hidup. Ini apakah dia datangnya secara langsung ataupun dia datang secara tidak langsung. Umpamanya yang menetap di situ, ada juga yang datang situ disebabkan ada makanan di situ, ada juga, jadi macam-macam. Seluruh makhluk hidup dari makhluk yang paling kecil seperti zooxanthellae. Zooxanthellae yang paling kecil itu dari tumbuhan sampai yang paling besar seperti ikan paus ya. Ikan paus itu dia mengelilingi terumbu karang. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari makan ya. Kemudian hewan yang menetap di terumbu karang. Jadi ada hewan yang menetap. Ada hewan yang mencari makan di terumbu karang, memijah di terumbu karang. Jadi macam-macam. Ada yang menetap di terumbu karang, yang selama-lamanya umpamanya ikan kepe-kepe, umpamanya ikan stombok, apa namanya ikan giru ya, kemudian kakak tua, macam-macam ya. Kemudian hewan mencari makan di terumbu karang. Hewan yang mencari makan di terumbu karang. Itu ikan tadi. Ikannya umpamanya ikan hiu tadi. Tetapi ada ikan hiu yang memang dia tinggal yang di situ. Akan tapi kebanyakan dia bukan di terumbu karang. Dia hanya mencari makan. Memijah di terumbu karang. Memijah di terumbu karang ini kalau menurut saya lupa, kalau tidak salah ikan apa ketam ya. Ketam itu dia berhubung dengan di terumbu karang katanya, dan kemudian ketam bakau itu kemudian dia hidupnya di bakau, kemudian dan lain-lain. Kemudian
Filum moluska terbagi, kita sekarang melihat ya apa saja organisme yang ada di terumbu karang ya. Ini hanya segelintir ya yang saya sampaikan. Itu filum moluska yang terbagi menjadi 7 kelas, yaitu kita mulai ya Placopora, yaitu sekitar jenis tiga jenis ya, 300 jenis ya yang ada di laut di dunia. Itu dijumpai di terumbu karang ini, seperti yang kita lihat ini adalah beberapa ya. Ini adalah kelompok Placopora, atau ini model cacing laut. Nah, kalau kita namanya berenang kadang dia muncul ya, yang di atasnya kemudian kita tiba situ dia hilang. Ini pada dasarnya adalah Placopora ya, kemudian ini juga sama dengan ini. Ini kalau apa ya tadi? Ini Polyplacopora atau chiton ya. Ini ya chiton ya. Chiton. Jumlahnya itu sekitar 800 jenis ya. Ini di dunia ada 300 jenis ya. Ini chiton. Jadi kalau kita ingin pelajarannya bisa kita lihat di sini. Ini eksterior, ini interiornya. Bisa kita lihat ada interior, radial ribet, girdle, calcareous fin, dan sebagainya. Nanti kalau Anda tertarik dengan spesies ini, silakan nanti ya. Jadi bisa kita melihat namanya lateral areanya seperti ini dan sebagainya. Ini dalam keadaan macam-macam bentuknya. Kemudian limpet. Nah, limpet ini juga ada ini beberapa jenis ini limpet. Kalau kita mau pelajari ini ada dia sebetulnya ini dia sebelah. Kalau dia berbeda dengan bivalva dia akan dua katup. Tapi limpet ini dia hanya sebelah. Dia juga bermacam-macam jenis daripada limpet. Ini dan dia juga bisa dijumpai di daerah Rocky ya. Rocky ya, kalau di daerah Rocky dia mungkin model-model ini ya. Ini bisa kita lihat ya, yang mana nus dan jalannya lamban sekali ya. Oke. Kemudian gastropoda atau keong lintah bulan, ini kelompok cibut ya, lintah bulan dan lain sebagainya. Ini bermacam-macam cibut yang bisa kita jumpai di daerah terumbu karang. Dan ini adalah lintah bulan, ini dia bisa kita dan ini bisa kita lihat di sini. Ini kan dia menemui di situ. Nama saja lintah ya. Jadi lintah ini dia akan sekitar ya ikan ini. Ini adalah cephalopoda, cumi-cumi gurita dan Nautilus ya. Ini yang bisa kita lihat ada 3.000 jenis yang terdapat di dunia yang di laut. Ini adalah gurita, Nautilus ya, dan ini adalah sotong. Ini jumlahnya tadi ada 30.000 spesies, dan ini sebetulnya adalah sepertinya gurita yang ada di laut dalam. Dan Cepalo akan tahu kan, Cepalo itu poda. Jadi ikan yang ada kepala di mulut. Oke, kita lanjut. Kemudian bivalvia, kijing, tiram, dan kepah ya. Kijing, ini kijing, dan ini adalah ini kerang mutiara. Nah, jadi bagaimana benda nilai yang tidak terhingga di terumbu karang diantaranya adalah kerang mutiara. Ini adalah
another. Oke. Kemudian ini kerangka kepa-kepa, lala, dan ini jumlahnya sekitar 10.000 jenis ya di laut di dunia. Ini banyak sekali. Jadi kalau mau mempelajari ini nanti bisa kita pelajari ya. Apalagi kalau ini adalah Scapopoda, lebih kurang 500 jenis di dunia. Kemudian ya kalau mau mempelajari ini ada anus, ada ini dan Nephridium, Aegyptian mantle cavity. Oke, ini ini adalah Echinodermata. Jumlahnya sekitar 700 filum ya. Semuanya ini adalah apakah ini yang anak laut? Ini adalah bintang laut atau sea star. Ini kalau kita mempelajarinya ini ada ring kanal, ampula, radial kanal, ya. Ini yang dikatakan dengan fantaster. Dia banyak sekali tantangannya. Dan inilah makhluk yang ditakuti oleh terumbu karang, dan terumbu karang akan punah disebabkan oleh bintang laut ini. Kemudian krustase bisa kita bagi macam-macam juga ya. Ada Branciophora, Maxillopoda, Astropoda, Malaspea, dan ini bagi-bagiannya. Jadi bisa kita lihat umpamanya bernakel ya. Bernakel ini adalah yang hidup di berbagai macam makhluk hidup ya. Yang bernakel ini dia termasuk Maxillopoda, jadi krustase. Jadi bernakel ini bukan daripada gastropoda, akan tapi dia dari krustase ya. Dan ini bisa kita jumpai di Labun ya. Tapi dia hidupnya pada dasarnya bisa hidup di mana-mana ya. Ini tergantung jenisnya. Ada yang hidup sebagai hidup sebagai parasit, ada juga yang hidup di ikan, ada yang hidup di penyu ya, macam-macam ya. Yang hidup ada juga yang hidup di karang. Jadi macam-macam, tetapi tergantung spesiesnya. Ada yang karnivor, ada yang parasit, ada yang simbiosis mutualisme dan sebagainya. Ini adalah macam-macam daripada krustase ya. Ada ini sekarang yang ini krustase ya. Kalau mau melihat daur hidupnya seperti ini, lebih besar, melahirkan nauplius dan sebagainya, kembali besar. Jadi ini udang yang dewasa. Kemudian ini telurnya nauplius ya. Jadi gitu ya. Ini nauplius. Ini adalah nauplius ini. Kemudian kembali besar lagi. Kemudian ada lagi makroalga. Jadi macam-macam dunia turbinaria, Discoptera, jadi macam-macam ya. Ini adalah Rhodophyta dan ini adalah makroalga di Nalara, macam-macam ya.
Dan ini seterusnya bisa kita lihat. Dan ini adalah Padina. Padina ini bisa kita lihat ya. Kalau ke Padang bisa kita lihat ini Padina lembut ya, namanya ambil dia lembut. Silakan nanti kalau ada ke Padang atau ke Batam, jumpa ini. Dan ini adalah mikroalga. Jadi ini adalah macam mikroalga, ini adalah zooxanthella, ini adalah chlorella-nya. Dan ini diatom ya, macam. Oke. Ini yang sifat-sifat. Sifat-sifatnya ada yang parasit. Parasit ini diantaranya adalah barnakel. Barnakel ini ada yang hidup parasit di penyu, ada juga di ikan hiu ya. Kalau ini bentuknya yang hidup di batu ya, hidup di batu. Dan kalau dia di dalam reproduksinya nanti ada yang jantan, ada yang betina. Kemudian dia akan mengeluarkan semacam penisnya ke yang betina. Nanti kalau mau pelajari lebih silakan ya. Dan ini adalah yang mutualisme. Mutualisme dia adalah ikan biru ya, anemon. Anemon dan ikan biru atau ikan badut. Ini bisa kita lihat. Ikan biru ini hidup di dalam terumbu karang. Dan dia mendapatkan rumah. Kemudian selain juga membersihkan sisa makanan dan parasit dari anemon dengan memakannya. Demikian juga sebaliknya, anemon adalah rumah yang sangat aman bagi ikan badut karena sengatan tentakelnya. Jadi dia memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Anemon dan ikan badut atau disebut juga ikan biru terjalin hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Ikan badut akan mengusir predator anemon seperti ikan kupu, ikan memangsa anemon selain juga membersihkan sisa dan seterusnya. Kemudian komensalisme ini adalah ikan. Ini komensalisme pada terumbu karang. Jadi ikan-ikan kecil ini dia akan terhalang. Dia berlindung dari ini malahan dari koloni daripada karang. Dia berlindung di dalam koloni karang ini sehingga ikan pemangsa tidak bisa memangsa. Dan yang ukuran kecil ya. Itu hanya sekedar contoh ya. Tadi nanti kita minggu depan kita lanjutkan dengan yang bagaimana kita di dalam mengelola terumbu karang dan penanaman daripada karang-karang. Nanti bisa kita lanjutkan minggu depan sehingga bagaimana kita tetap menjaga terumbu karang ini sehingga bisa menghasilkan. Dia bisa membantu negara ini sebagai sumber daya alam kita. Apakah melalui dunia wisata, melalui hotel, melalui transportasi, dan lain sebagainya. Nanti akan kita lanjutkan minggu depan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Lanjutkan nanti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.